Beliau ini termasuk pendiri Indonesian Off-Road Federation. Wah, udah rally kemana-mana, cross country, speed off-road. Wah, termasuk juga udah rally dengan motor roda 2, kendaraan roda 2. Yaitu ada mulai dari Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke sudah nih. Terus udah ke Eropa Timur, Eropa Barat. Ini rencananya beliau akan datang atau mencoba trek untuk ke Eropa sisi utara, ujung utaranya Eropa, guys. Halo guys, kembali lagi kita di acara perdana Ngotot. Ntar dulu, ngotot itu apa dulu? Ngotot itu ngobrol santai tentang otomotif. Kita di edisi perdana ini, kita akan bersama Om Wijaya Kusuma Subroto atau yang biasa dikenal sama Om Wijaya, Om Jaya. Beliau ini termasuk pendiri Indonesian Off-Road Federation. Wah, udah rally kemana-mana, cross country, speed off-road. Wah, termasuk juga udah rally dengan motor roda 2, kendaraan roda 2. Yaitu ada mulai dari Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke sudah nih. Terus udah ke Eropa Timur, Eropa Barat. Ini rencananya beliau akan datang atau mencoba trek untuk ke Eropa sisi utara, ujung utaranya Eropa, guys. Kita sambut Om Jaya. Selamat siang, Om Jaya. Ya? Oke. Lanjut. Ngobrol santai, oke. Oke. Ya. Om Jaya nih. Siap. Preparannya apa aja nih Om untuk Preparation kali. kayaknya preparation ya namanya. Prepare-nya apa nih Om? Untuk mulai mungkin Om harus menyiapkan yang udah lama-lama ini ya. Mulai dari rute apa yang perlu disiapkan untuk touring jarak jauh ini Om? Ya, manggilnya Bro Jaya aja, Bro Jaya. Oh iya, biar Bro Jaya. biar akrab. Biar akrab. Oke, karena kita ngobrol santai nih. Ya, ngobrol santai. Tapi nggak usah ngotot. Nah, itu. Karena kalau ngotot itu hanya nama program. Tapi kalau sebagai bro, Kita satu jalur. Jalur. Jadi kita nggak boleh ngotot. Nggak boleh Oke. ngotot. Ya, jadi persiapannya untuk touring ke Eropa. Jadi saya merencanakan untuk touring dari Jakarta. Gas dari Jakarta sampai ke Eropa Utara. Nah, jaraknya kira-kira 40.000 km dan waktunya selama 3 bulan. Harus 3 bulan itu. Ya, 3 bulan. Karena 40.000 km rata-rata kita sehari itu paling cuma 600 km lah perjalanannya. Jadi kalau misalnya 40.000 dibagi 6 ya kira-kira 3 bulan lebih lah. Gitu perjalanannya, istirahatnya, mengunjungi tempat wisata dan juga kita mengunjungi kedutaan besar yang ada di masing-masing negara. Berarti gitu. harus eksplor wisatanya juga nih. Eksplor wisata. Nah, tentunya kembali lagi tentang persiapan nih. Iya. Nah, persiapan pertama tentunya kita harus badannya sehat dulu. Oke. Badannya sehat, terus kemudian kantongnya sehat. Itu tuh rata-rata nggak kepikiran tuh masalah kantong. Tapi bro. kantongnya sehat bisa dicari di gitu. Oke. Nah, jadi kantongnya sehat dan juga kita melakukan sedikit riset kecil-kecilan atau survei lah. Ya. Gitu. Jadi jarak tempuhnya 40.000 km itu kita sehari 600 kira-kira sampai mana? Oke. Gitu. Nah, tentunya saya harus mencari tahu tentang jalurnya yang aman, terus kemudian karena COVID nih, jadi kita juga harus cari tahu apakah negara tersebut, negara yang kita kunjungi tersebut sudah terbuka visanya. Nah, persiapan tadi selain kita persiapan motor, tentunya visa. Gitu. Jadi ada beberapa negara kayak misalnya Eropa itu harus ada visa Schengen. Terus kemudian Iran ada visanya, India ada visanya, terus kemudian Pakistan ada visanya, Myanmar. Terus Myanmar juga agak sulit masuk ke sana, tapi bukan tidak mungkin kita bisa ngelewatin.
Dan Eropa Utara juga rasanya juga ada visanya juga gitu. Karena saya juga selain melewati daerah Schengen atau daerah Eropa Barat, saya akan memasuki daerah Eropa Timur. Nah, Eropa Timur itu saya akan memasuki Estonia, terus kemudian masuk ke Finlandia dan sedikit ke Rusia. Artinya saya harus mengajukan visa Rusia. Gitu. Bro Jaya nih, melihat dari penjelasan tadi rute yang dilewati, ada berapa negara yang harus dilewati? Termasuk mungkin karena ini melintasi benua Asia dan Eropa, berarti kan cuacanya juga berbeda karakteristiknya. Nah, itu berapa negara nih yang perlu disiapkan sampai sana? Mengenai jumlah negaranya, prediksi saya antara 21 sampai 28. Hitungan saya 28, cuman dengan situasi COVID ini mungkin ada beberapa negara yang tidak bisa dilewati. Saya nggak tahu apakah Rusia sudah bisa kita lewati, saya juga nggak tahu. Nah, kalau memang ternyata ada beberapa negara yang sulit pengajuan visa, tentunya saya akan lewatkan. Nah, tidak akan kunjungi. Jadi paling minimum 21, paling maksimum 28 negara. Yang agak mengkhawatirkan dari sisi, selain dari sisi visa, rute yang sudah diambil, ya tadi saya bilang tadi bahwa ada karakter yang berbeda nih antara dua benua ini. Ya, kalau di Eropa, kebetulan saya sudah berpengalaman dari Eropa Barat, Tengah, dan Eropa Timur mengunjungi daerah sana. Kalau sana daerahnya aman, jalannya bagus, kemudian juga penduduknya sedikit, tidak ada macet. Nah, kalau kita ke Asia Tengah, seperti misalnya India, Pakistan, situasinya berbeda. Macet dan mungkin jalanannya juga tidak semulus Eropa. Misalnya, saya juga rencananya akan ke Nepal, mengunjungi Pokhara, dan saya ingin mencoba lagi jalur ke Muktinat. Itu jalannya jalan tanah. Gitu. Jadi motor yang dipergunakan pun harus siap untuk melewati segala macam medan yang akan kita lalui. Gitu. Berarti selain dari survei tadi, rute, kesehatan dompet tadi salah satunya itu. Sehat badan dan dompet. Dompet. Bagaimana dengan perizinan dari misalnya, apakah perlu menggunakan SIM internasionalnya seperti apa, pengurusannya seperti apa? Banyak nih kawan-kawan kita yang belum paham untuk berada ke luar negeri, seperti apa? Ya, jadi untuk luar negeri, selain kita harus mengurus untuk SIM internasional, kemudian paspor, nah motor juga ada pasportnya nih. Nah, namanya seperti apa itu? Namanya CPD, Carnet de Passage. Ngurusnya gampang, kita ke IMI, terus kemudian kita ngajukan, terus kemudian bayar biayanya murah lah, cuma sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. Kemudian dan jaminan motornya sekitar 10%. Gitu. Dari harga motor. Harga motor. Nah, CPD ini berguna untuk sebagai paspornya motor atau visanya motor. Nah, visanya motor, motor itu masuk ke suatu negara, kita menggunakan CPD itu. Pas waktu kita keluar dari negara itu sebagai pengganti re-ekspor dokumen. Gitu. Berarti bahasanya suatu ketika pun kembali ke Indonesia pun lebih aman gitu. Lebih aman, lebih gampang, mudah, gitu. Dari rute-rute yang ini saya agak tertarik rute di Eropa nih. Karena tadi ada bahasa di Asia sama di Eropa jalannya beda. Jalannya beda. Wah, mulus di Eropa. Sejauh mana sih kita bisa ngebut sekencang-kencangnya di Eropa? Kalau di Eropa walaupun jalannya mulus belum tentu kita bisa ngebut. Karena di sana ada batasnya kecepatan. Kita masuk kampung, batasan kecepatan maksimum 70 km per jam. Kita misalnya masuk ke autoban atau misalnya kita masuk ke jalan bebas hambatan gitu, bisa sampai 140 maksimum. Nah, kalau kita lebih berarti kita kena tilang secara otomatis. Itu di Eropa Barat. Nah, kalau di Eropa Timur mesinnya sampai meledak juga kamu nggak masalah. Gitu. Itu kenapa? Emang karena nggak ada speed limitnya. Berbeda. Gitu. Berbeda. Kalau di Indonesia kan mau ngebut seberapa pun jalannya yang rusak. Hatinya yang rusak jadi sedih lihat jalan banyak lubang. Betul. Di Indonesia ini
berbeda sekali ya kan? Iya. Motornya kuat tapi jalannya yang nggak kuat. Kalau ke Eropa, dompetnya nggak kuat. Itu lagi, kembali lagi, dompetnya harus sehat. Dompetnya harus sehat. Oke guys, ini kita berbicara dengan Bro Wijaya ini. Bro Wijaya ini tentang bagaimana pengalamannya berada di touring jarak jauh. Selain touring jarak jauh ini, beliau juga eksis di motor, mulai dari yang moge besar gitu kan. Jadi ini lagi bagaimana sih preparationnya Bro Jaya ini untuk ada di Eropa untuk besok. Rencananya bulan apa itu? Kalau visanya sudah dibuka oleh negara yang kita kunjungi, saya merencanakan setelah pensiun di bulan Juni. Wah, Nunggu pensiun dulu. Nunggu pensiun juga. Usia sekarang berapa? Saya usia sekarang 56 56. tahun. Iya. 56 tahun, Bro. Yes. 56 tahun masih berani keliling dunia bahasanya gitu ya. Lintas negara, lintas benua. Pokoknya Bro Jaya ini gua salut dah. Guys, tadi itu kita udah tahu bagaimana persiapannya untuk menuju Eropa sisi utara. Nah, sekarang gua pengen tahu nih, Bro Jaya nyiapin apa aja nih gear setnya? Safety reading, Bro, ya kan? Kita harus safety reading. Jadi gua mau tahu nih apa aja nih. Oke, Bro Jaya, Sebelum apa? kita jawab, kita buka dulu ya. Biar gampang ngomongnya nih. Wah, Oh, nggak keselak kita. wah, apa aja nih, Bro, Ya, yang jadi mau disiapin untuk safety Karena reading? kita ke Eropa dan rutenya ini berbagai cuaca, tentunya kita harus mempersiapkan dengan baik untuk safety gear-nya. Gitu. Kalau mobil itu kan ada bagian luarnya, ada Oke. bumpernya, terus kemudian ada pengamannya. Kalau motor kan nggak ada. Oh iya betul, langsung Sehingga- body. Nah, harus body tuh, Iya. body contact. Nah, makanya kita harus mempersiapkan protection gear yang baik Oke. supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Betul, gitu. betul. Nah, kita mulai dari jaket dulu ya, kita Oke. lihat. Oke, jaket tentunya kita harus menggunakan jaket yang 3 layer seperti ini, gitu. Nah, ini selalu saya pakai nih, gitu. Walaupun jaketnya nggak tahu mahal, tetapi kalau kita lihat di sini, ini ada buat pemanas. Oh gitu. Ada pemanasnya, terus kemudian bagian dalamnya ada jaket untuk anti airnya. Oke. Jadi jaket ini anti air nih, Oke. gitu. Jadi walaupun hujan cukup deras, tetapi kita terhindar dari cuaca yang jelek. Oke. Di samping itu juga ada fungsional kantong di belakangnya seperti ini ya. Oke. Nah, gitu. Terus kemudian yang paling Utama adalah ini. protection. Protection. Wah. Protectionnya luar biasa. Ini benar-benar kayak bumper nih. Oke. Gitu. Dia melindungi tubuh kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Gitu. Dan bagusnya lagi ini ada climate control system. Jadi kalau misalnya kita Oke. kepanasan tinggal dibuka, anginnya brobwas dari sini. Oke. Gitu ya. Kemudian selanjutnya celana juga penting. Oh. Jadi selain jaket, celana juga penting, dan celana itu juga sebaiknya yang seperti ini. Tipikalnya gimana? Tipikalnya jadi anti air juga seperti ini. Oke. Gitu. Jadi ada proteksinya di sini. Oke. Nah, ini buat ya, pinggul pinggang maupun kaki. Iya. Kemudian ini ada protection buat anti air. Oke. Gitu, sehingga kita nggak usah gonta-ganti pakaian atau kita harus berhenti dulu menggunakan Jas hujan ya? jas hujan. Nah, kita cukup menggunakan celana yang multi climate istilahnya. Oke. Nah, Gitu. itu tadi saya dikit megang tadi. Bobotnya lumayan. Lumayan, karena protektornya agak berat dikit. Oke. Gitu. Itu kalau berkendara, mungkin kawan-kawan juga banyak yang belum tahu. Ini berat gak sih? Enggak sebenarnya. Yang penting nyaman aja di badan. Ya, pertama karena jarak jauh harus nyaman. Kedua, sirkulasi udara harus baik, makanya di sini ada untuk kontrol udaranya. Oke. Terus yang ketiga harus memproteksi badan kita dengan sebaik mungkin, makanya ada proteksi
punggung, terus kemudian dada maupun di bahu. Oke. Gitu. Selanjutnya apa, bro, yang disiapin lagi? Selanjutnya ya helm ya. Helm kita pakai yang apa namanya modular seperti ini. Oke. Nah, modular, jadi saya bisa membuka pas waktu di dalam perjalanan kita bisa buka, bisa ngobrol. Nah, ini kan, gitu bisa ngobrol. Tentunya nanti kita akan pakai alat komunikasi, karena saya rencananya nanti akan berdua dengan partner saya. Oke. Nah, kita pakai ini. Pakai. Ini bukan iklan, tapi memang dipakai. Ini kita tutup. Yes. Ini ditutup ya, guys. Ini pakai intercomnya. Tapi siapa tahu kita tunjukin disponsori sama saya, nggak tahu juga kita. Benar. Gitu. Nah ini tapi di dalamnya Pektok ini tuh, mereknya Pektok bukan. Oke. Gitu. Memang Gitu. untuk reading jarak jauh gitu. Alat komunikasi yang seperti ini, intercom, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena selain kita bisa berkomunikasi dengan partner kita yang naik motor satunya, kita juga bisa mendengarkan musik, atau kita hubungkan dengan GPS. Oke. Sehingga kita bisa dengar belok kiri, belok kanan, di depan ada rumah janda. Wah itu masa harus di Siapa tahu dikasih tempat hidup gratis. Betul. Jadi kan menghemat uang perjalanan. Betul. Kan, gitu. Menghemat uangnya, bro. Yang penting itu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kecuali kalau misalnya bro mau sponsorin. Nah, iya. Gitu. Bro-bro yang lagi nonton nih mau sponsorin, ayo kita berangkat bareng gitu kan? Gitu kan? Kunjungin rideMyDream.com. Oke. Oh, tetap harus kunjungin rideMyDream.com dong. Oke. Lanjut. Tentunya pakai sarung tangan seperti ini. Ya, ini sebenarnya sarung tangan untuk di iklim iklim tropis. Oke. Nah, untuk yang iklim dingin tentunya saya akan menggunakan sarung tangan yang lebih tebal dan juga anti air dan tahan suhu yang minus karena kalau saya sampai di Eropa Utara tentunya udaranya minus. Oke, karena gitu. sudah berbatasan dengan kutub ya. Kok kelakuan nggak minus, tapi suhunya minus. Oke. Nah, satu lagi, ini penting juga. Wah, ini apa ini? Kit ini meter. saya baru tahu nih. Ini bukan buat tinju nih. Oh, bukan sarung tinju ya? Bukan. Ini bukan sabuk kejuaraan, bukan ya. Ini buat kidney belt atau untuk melindungi bahu kita, pinggang. Jadi kalau kita pakai ini perut kita nggak goyang, nggak goncang. Oke. Itu satu. Terus kedua melindungi ginjal kita. Oke. Gitu. Ini sangat penting untuk riding jarak jauh. Oke, sip. Itu guys, Bro Jaya udah. Yang penting itu tuh malah buat jarak jauh itu penting. Selanjutnya apa nih? Ada satu lagi, sepatu. Nah, sepatu riding tentunya ya. Sepatu riding yang waterproof. Terus kemudian memang untuk segala medan, makanya bentuknya kayak sepatu bot. Oke. Gitu, bukan buat tentara, bukan buat perang ini. Ini buat naik motor gitu. Dia tahan untuk slippery oil di bawah, terus kemudian juga waterproof. Gitu, Bro. Nah, itu tadi Bro Jaya udah jelasin gearnya nih, safety gearnya. Rencananya kendaraannya apa ini yang mau dipakai? Saya merencanakan menggunakan CB500 dan KTM 390. Bukan sponsor nih ya. Oh, bukan sponsor. Kecuali KTM mau sponsorin. Beda lagi tuh urusannya. Harganya beda. Diskon khusus. Diskon khusus. Nah, kenapa milih dua kendaraan ini? Ya, kedua kendaraan ini irit. Terus kemudian KTM 390 itu teknologinya lumayan bagus dan sangat modern. Gitu. Pertama ada traction controlnya, terus kemudian kedua juga suspensinya bisa di-adjust sesuai dengan riding style-nya daripada pengendaranya. Kemudian yang lebih hebatnya lagi di layar monitornya itu ada maps-nya, jadi saya nggak usah bawa maps lagi. Itu kelebihannya. Gitu. Nah, sedangkan saya satunya menggunakan CBX itu karena pertama irit dan motornya kuat. Gitu. Oke, sip. Thank you Bro Jaya sudah mau berkunjung dan ngotot bareng saya. Selanjutnya kita akan bahas ngotot ini setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya? Setiap hari Senin.
pasti penasaran kan? Dan siapkan lagi bahwa kendaraan apa yang akan dipakai untuk lintas benua besok oleh Bro Jaya. Oke, demikian saja dari saya, Helmi, a.k.a. Mr. Gundul. Ngotot bareng Mr. Gundul. Nah itu, ngotot bareng sama Mr. Gundul. Tapi jangan lupa, tetap saksikan di channelnya rightmydream.com. Oke guys, sampai jumpa. Thank you Bro Jaya. Sampai jumpa.